Kalau kita mulai dari 0, oke. Oh, oke, dia startnya dari 0 ya. 0, 1, 2, 3, 4. Ini kan 1, 2, 3, 4, 5. Walaupun jumlahnya 5, tapi karena dia startnya dari 0. Nah, cara kerja for ini tadi sama seperti ini. Jadi posisinya 0 nih awalnya. Berarti 0 kurang dari 180, ya benar ya. Maka bertambah 1. Terus dia sampai 180, ketika dia sama 180, maka ini tidak akan dieksekusi lagi. Dan dia akan mengeksekusi program yang kedua. Ini kan karena looping ya, dia ngulang-ngulang. Simpelnya sih gini sih. My servo.write post. Kalau saya buat 100. Ini kurang titik koma. Nih. Dia akan berjalan ke 100 ya. Tapi karena dia looping tadi, nih, dia akan ke 100 ya. Dia stuck nih. Biasanya kalau servo ini bisa kalian gunakan untuk buat gerbang, membuat pintu otomatis misalnya. Servo. Gerbang sih, harusnya gerbang. Ya. Jadi kan karena dia 180 derajat, mungkin cukup 90 derajat ya, naik 90 derajat, nanti pintu gerbangnya akan terbuka gitu. Nah, di sini ada contoh pengaplikasian dengan berbagai macam yang sudah kita pelajari ya. Di sini ada sensor ping, di sini ada servo, di sini ada potensio, dan ya kalian belum belajar di sini. Nanti silakan pelajari sendiri bagaimana cara kerja LCD 16x2. Nah, seperti inilah kira-kira rangkaian lengkap ya, rangkaian lengkap. Jadi kan di sini semakin banyak modul, semakin banyak pin yang dibutuhkan. Sehingga kalian harus menyesuaikan nih Arduino apa yang kalian pakai. Di sini kan Arduino Uno. Kalau kecil ya pakai Arduino Mega misalnya. Arduino Mega. Ini kan banyak nih pinnya. Indicatornya ada banyak nih. Jadi silakan disesuaikan ya. Itu cara kerja sensor servo, aktuator ya, aktuator servo. Jadi dari digital akan dijadikan fisik ya, fisik ini. Start. Oke. Dia dari tegangan ke fisik. Kemudian di sini terakhir, ini terakhir ada motor DC. Nah, motor DC ini interfacing Arduino bla bla bla. Nah, motor DC ini menggunakan transistor NPN. Transistor NPN. Sudah belajar ya. Transistor NPN dan PNP, ada dua ya. Nih. Ada dua transistor, NPN dan PNP. Beda karakteristik, beda kaki. NPN ini C, B, dan E keluar ya, emitornya keluar. Sedangkan kalau di sini emitornya masuk jadi input kalau di PNP. Nah, kalian harus pelajari nih apa nih NPN,
Bagaimana cara kerja NPN transistor? Oke. Untuk motor DC dia harus menggunakan NPN dengan kontrol kecepatan satu arah. Untuk melakukan kontrol kecepatan dengan dua arah diperlukan kombinasi driver motor menjadi H-bridge atau menggunakan AC driver motor DC atau set motor DC yang sesuai dengan board Arduino. Jadi kalau kita mengontrol kecepatan satu arah, ini sudah tingkat advance ya. Sorry. Jadi di sini seperti rangkaian H-bridge. Ini tampak modul ya. Jadi kita rangkai sendiri tanpa modul. Sedangkan tadi ada modul namanya set motor DC. Set motor DC Arduino. Nih, ini membuat hidup kalian lebih gampang. Jadi berbagai macam IC di sini. Nih, berbagai macam IC, microcontroller. Ada resistornya, ada resistornya, ada LED. Jadi kalian cukup pelajari ini aja. DC motor set Arduino ini bagaimana cara kerjanya. Nih, ada namanya L293D. Nih, bagaimana cara kerjanya. Ini agak rumit nih kalau masalah motor. Kayak tadi ya, robot halang rintang tadi. Contohnya. Tapi dengan adanya ini, kalian lebih simpel ya, ngodingnya pun lebih simpel. Nih ada macam-macam. Mungkin bagi kalian sekarang bingung ya, karena kita sekedar teori. Tapi saya harapkan kalian praktekkan langsung. Silahkan dicari-cari. Dicari-cari data-datanya. Kalau bingung silahkan tanyakan saya. Misalnya nggak hidup ya. Kalau saya sih pertama saya tentukan dulu mau buat apa nih. Kalau mau buat robot, saya sih lebih senang buat alat ya, alat untuk memecahkan masalah daripada robot. Karena robot itu mahal pertama buatnya, mahal robot kayak lomba-lomba gitu ya. Itu mahal. Nah, kalau kita buat misalnya alat untuk mendeteksi kebocoran gas, itu kan lebih bermanfaat ya. Alat untuk membuat kebocoran gas misalnya. Oke. Di sini ada example macam-macam penggunaan Arduino. Saya ada satu tempat untuk inspirasi kalian ya. Inspirasi kalian namanya Instructables. Nih. Ini website untuk berbagai project yang telah dibuat oleh orang-orang. Nih. Kan? Ada project di sini. Silakan Instructables ya. Di sini ada projects. Di sini biasanya ada pilihan. Oke. Arduino nih, ada Arduino. Nih. Ini macam-macam project yang dibuat orang. Kalian pun bisa upload di sini ya. Project apa yang kalian buat. Beserta kode. Tapi ini harus bagus ya. Biar diterima oleh Instructable. Ini jadi referensi saya untuk program apa sesuatu. Contohnya misal kita buat yang agak rumit ya. Contoh temperatur.
Arduino misal. Ini kan mengontrol temperatur di Arduino. Jadi dia ada akuarium, kemudian ada pemanas, ada kipas ya. Ketika suhunya lebih dari 25 derajat Celcius, maka hidupkan kipas. Jika kurang dari 25 derajat Celcius artinya dingin ya, maka hidupkan pemanas. Jadi dibuatnya untuk akuariumnya ya. Dibuat untuk akuarium. Nih, dijelaskan step-stepnya bagaimana rangkaiannya, modul-modul apa saja yang kalian butuhkan. Nih, ada macam-macam. Sini ada microcontroller Cortex. Di sini yang terbaik ya. Di sini yang terbaik. Kita lihat yang juara. Ya, silakan kalian explore ya, instructable. Ini bukan cuma Arduino ya. Ada roti, ini ada apa perhiasan, automation. Kalau menurut saya kalian harusnya langsung praktek langsung. Buat apa aja yang kalian bisa, yang kalian perlu. Jadi bisa apa yang saya ajarkan nih berguna ya kalian. Ini harusnya ada Arduino Contest. Nih, Arduino Contest ya. Hadiahnya nih $500 tuh. Amazon gift card. Jadi kalian bisa belanja di Amazon $500. Dan pemenangnya adalah ini. Dia buat robot Cheetah dengan autonomous dan remote control. Nih. Macam-macam ya. Nih, ada yang buat nih. Open source COVID-19 ventilator design. Jadi kalau masalah COVID ini misalnya kan, kalian bisa buat apa sih misalnya kan? Genuino. Nah, kalian kalau untuk Genuino, Genuino apa sih? Genos ya, Genos. Salah, Genos. Nih. Genos. Kalau kalian lihat di logonya itu kan familiar nih. Nih, familiar nggak kalian logonya? Dengan Arduino. Walaupun saya tidak tahu sih dia pakai apa ya. Nih. Saya nggak tahu dia pakai apa, pakai Arduino beneran. Tapi ya berdasarkan nama ya, nama dan logo. Genos ya, Genos. Nih. Saya nggak tahu nih di dalamnya apa, ada Arduino atau ada Raspberry. Ini dia kayak gini ya. Logonya hampir kayak Arduino. Jadi banyak pengaplikasian, silahkan kalian explore sendiri bagaimana sesuai apa yang sudah diajarin. Ini macam-macam bisa kalian pelajari ya. Nih contoh, dia pakai sensor apa nih? Sensor ping kan? Ini pakai motor ini. Dia dibuatnya fleksibel dan bisa dikontrol oleh handphone. Dia pakai Arduino Nano nih, kecil. Dan dikontrol menggunakan Bluetooth. Ini pemenang ya. Oke. Kayaknya. Nah, dia bisa macam karena motornya ya, karena kakinya ini fleksibel. Jadi dia menang juara 1 nih. Ini aplikasinya, controllernya. Oke. Nih, ada kita bisa buat coffee tracker.
Bisa untuk mengecek suhu, ya, detektor, macam-macam ya. Jadi silakan eksplorasi kalian. Bisa-bisa ya buat kayak Genos gini ya. Tapi ini lebih ke kecerdasan buatan ya. Kecerdasan buatan. Lebih ke AI ya, AI. Jadi dia menghitung berdasarkan data yang ada. Menghitung otomatis. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan sebelum saya berikan soal. Sudah Mas Aji? Oke, sudah harus. Nanti pusing mereka. Tadi itulah tadi sih saran saya, langsung buat sesuatu ya, langsung buat sesuatu. Apalagi kalau COVID ini ya, misalnya buat sensor untuk membaca suhu otomatis, gitu ya. Nggak apa, sudah dibuat orang juga nggak apa-apa. Yang penting praktek di kalian itu. Oke, ini saya stop. Sudah soalnya sekarang ya. Mungkin nomor 4 aja kali, Ji. Oke, nomor 4 aja ya. Cuman mereka harus memang beli peralatan praktikumnya dan kita nggak nerima cuman di videoin aja kali. Di videoin aja, bukan yang seperti kemarin-kemarin kan harus cuma lewat Tinkercad. Kalau ini kita minta memang benar-benar dikerjain. Ya, buat kayak gini nih. Kecil sekali ini. Oke, jadi ini kan buat ini ya prototipe untuk sistem kontrol parkir. Nih, sistem parkir. Ini tampak counter kayak, tampak penghitung ya. Oke lah, ini cuma sekedar kalau push button tombolnya ditekan maka akan terbuka ya palangnya. Ketika dilepas maka palangnya akan tertutup. Sebentar. Masuk, dan motor servo mengangkat sejarah rekomendasi kendaraan telah melewati. Oke, di sini jadi ketika tombolnya ditekan, ya, ini mengangkat nih, palangnya akan mengangkat. Kemudian di sini ada sensor jarak ya. Ketika mobil itu melewati sensor, maka palang otomatis tertutup. Oke. Jadi ada dua. Ya, ada dua. Tombol yang pertama perintahnya tombol itu membuat pintu itu terbuka atau terbuka, kemudian terbuka. palangnya akan tertutup. Ketika mobilnya sudah lewat, maka palangnya otomatis tertutup. Ya. Tuh ya. Buat kayak gini nih mobil-mobil. Jadi dikatakan berhasil proyeknya kalau bisa melakukan dua ini.
Berhasil Jadi, setengah kalau salah satu aja. jadi tombol itu berguna untuk men-trigger palangnya agar naik. Kalau kalian iseng ya, bisalah ditambah counter. Jadi berapa mobil yang telah lewat. Ya boleh Itu tambah ya kali apa-apa. tambahan. Iya. Jadi itu tadi tombolnya ditekan, terbuka ya palangnya. Ketika mobilnya lewat, baru tertutup. Oke. Tertutup karena ada sensor juga. Nah, karena ada sensor ya, sensor jarak. Oke, di sini ada yang tanyakan. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan artinya udah ngerti, berarti nggak ada kesalahan lagi, nanti nggak ada salah persepsi lagi karena udah dikasih kesempatan buat nanya ya. Artinya bisa ngerjain ini. Nggak apa-apa kan Mas Haji kalau mereka terinspirasi programnya dari yang lain, yang penting mereka bikin gitu kan. Membuat Ya, boleh banyak. inspirasi dan copy paste ya. Harapan sih biar ngerti ya, dipelajari. Harusnya sih kalau misalnya sidang itu ditanya itu harusnya kalau sidang. Cuma ya sudah lah. Itu tanggung jawab kalian ya, tanggung jawab kalian. Kalau kalian cari Google tuh banyak ya sebenarnya. Tapi ya untuk kalian sendiri, dari kalian untuk kalian ya. Itu aja bro tuh. Ya, makasih Mas Haji. Jadi tugas ini menutup pertemuan kita untuk materi dasar teknologi informasi di semester yang pertama ini. Gitu. Jadi sebenarnya memang harapan kita sih bisa ketemu langsung ya, cuman dikarenakan memang situasinya seperti ini, jadi kita mendorong kalian untuk belajar mandiri. Tadi udah diberi semua, insya Allah ilmu yang kita tahu, Mas Aji tahu, udah diberikan semua kepada kalian. Mudah-mudahan sedikit ini lengket, bermanfaat. Dan terkait tugas, saya tanya sekali lagi, ada nggak pertanyaan sebelum kita tutup? Karena siang rencananya kita minta kalian untuk belajar mandiri aja. Ada pertanyaan? Terkait bertanya, Bu. Ya. Untuk deadline tugas itu kapan? Wah, udah nanya deadline tugas aja, berarti udah ngerti ya. Kita harusnya ada UTS itu di bulan Maret ya. UTS di bulan Maret kan ya? UTS, UAS. UAS itu di bulan Maret. Jadi sekitar tanggal 6 kalau nggak salah UAS. Jadi ini saya kasih waktu 1 minggu untuk mengerjakan. Ya, bisa kan? Ini siap. Sebenarnya bisa sih, nggak mungkin nggak bisa. Ini sederhana sekali. Cuman mungkin yang agak butuh waktu mungkin ini ya. Beli Arduino-nya, Bu. Beli. Alat-alatnya, Bu. Pesan satu toko aja ya. Pesan satu toko sepaket. Jadi kalian itu banyak di catat dulu. Ada Catat dulu. ada referensi nggak buat mereka beli? Kalau di Palembang sih, kalau ada Palembang ada ya. Kalau kalian orang Palembang, ada di dekat Sabta Marga. Di Dempo ya, Mas? Sabta Marga. Di sini saya sharing. Di Centang. Kalau di Palembang ya, di Palembang bisa cari microcontroller Palembang di sini. Nih, ada alamatnya ya. Nih. Tapi dihubungi dulu ya orangnya. Dia ada Tokopedia-nya ada, Bukalapaknya ada. Ini bisa dihubungi dulu. Di sini kalian bisa langsung ketemu sama diskusi sama beliau ya.
Nih, Kalau di tempat lain, di kota lain. itu sebentar, Palembang loh. Kalau kalau tempat lainnya silakan di Shopee ya, murah di Shopee Oh, kayaknya. di Tokopedia ada. Nah, di Shopee misalnya cukup kalian cari Arduino ya, Arduino misal. Arduino satu toko aja ya, saran saya satu toko aja. Cari yang paling murah ya, yang paling banyak dicari orang. Jangan satu paket yang ini belinya. Jangan beli satu paket. Nih, kadang kurang lengkap dan mahal. Iya. Dan mahal. Ya. Jadi di sini langsung cek tokonya aja. Ini saya contohkan ya. Contohkan. Jadi kalian catat dulu apa aja yang dibeli biar nggak beli berulang kali. Nah di sini Ya, dicatat. terus juga perhatikan kodenya, kode modulnya ya. Ini kan ada HCSR04 nih. Beda kan dengan yang kita pelajari. Tapi nggak masalah juga. Oke. Nah jumpernya jangan lupa jumper jangan lupa. Jadi sebelum beli kalian analisa dulu nih apa aja barang-barangnya ya. Jadi kalau bisa satu toko aja biar hemat ongkir. Karena ini barangnya kecil-kecil semua. Sayang kan kalau dihitung 1 kilo. Nah kalau ini Palembang tadi cari aja microcontroller Palembang ya. Bisa langsung kalian datangi di Bukit Tangkal. Oke. Gitu aja. Lagi. Lanjut beres. Kenapa? Sudah. Sudah. Jadi yang Palembang yang tadi seperti yang disarankan Mas Aji, bagi kalian yang di kota-kota lain silahkan kalian cari. Kemarin kan kalian sudah sempat shopping ke toko alat-alat yang menjual komponen elektronik kan di kota kalian masing-masing. Nah nanti coba kalian main lagi ke sana untuk yang yang tidak ada di situ, terutama yang Arduino-nya mungkin kalian beli aja di toko online. Di mana gitu. Ini satu lagi izin, Bu. videonya di-upload di YouTube ya. Ya, videonya YouTube, nanti di-upload di YouTube Taruna TRBU. Ya, tadi ada yang mau bertanya, siapa? Izin Bu, itu nanti videonya itu begitu udah rangkaiannya sudah jadi atau dari awal pembuatan Bu? Videonya sih kalau bisa yang dari awal, cuman jangan yang semuanya sampai berjam-jam dibikin cepet aja, yang speed cepet itu. Nanti kalian campur sendiri aja videonya. Durasinya maksimal berapa menit ya, Ji? Jangan kepanjangan. 5 menit sih panjang sudah kalau 5 menit ya. Menitan ya. Jadi di edit doang. Ditampilkan ya kalau yang proses pembuatan misalnya kan. Izin Mas, itu Misalnya fotonya aja atau video yang dicepetin pas proses pembuatan. Iya. Nah, yang lama itu pada saat kalian praktek. Jalan nggak alatnya gitu. Jalan nggak yang kalian kerjain itu. Ya. Untuk menghindari kerusakan Arduino kalian, baiknya kalian praktek dulu di Tinkercad-nya itu. Ya, jadi dipakai aja dulu, dipraktik dulu di Tinkercad. Kalau memang udah jalan, baru kalian aplikasikan ke peralatan yang sebenarnya ya. Karena lumayan juga bolak-balik nanti kalau ganti-ganti. Ada lagi pertanyaan? Kalau nilai kalian di sini bagus, ya artinya untuk UAS saya tiadakan. Ya, UASnya ditiadakan, artinya inilah proyek akhir kalian untuk materi perkuliahan kita. Artinya tidak ada UAS untuk kalian yang udah jalan. Ya. Tapi kalau misalnya belum jalan, semuanya belum pada berhasil, artinya kita masih akan ada UAS lagi. UASnya nanti akan ya seperti pada umumnya UAS ya, akan ada soal-soal pilihan ganda yang banyak nanti ya, sesuai dengan standar biasanya berapa 60 ya, apa 65 soal. Kalau bisa kalian mengerjakan ini lebih baik, lebih bagus ya.
Kalaupun kalian nanti akan ada partnernya yang mendampingi kalian, bukan jadi jokinya kalian. Jadi kalian harus tetap ngerjain dan tahu gitu alur pengerjaannya seperti apa. Ya. Ada lagi pertanyaan? Semoga tidak berat ya. Bila mengalami kendala silakan hubungi ke saya aja nanti lewat Japri WA aja ya. Ada lagi pertanyaan sebelum kita akhiri? Atau sesama kalian aja nanti saling mentoring. Misalnya nih temennya yang di Palembang kan kebetulan udah dapat informasi tuh dari Mas Aji tadi, ya tempatnya tadi yang bisa sekalian mungkin tanya jawab, dia bisa bantu konsultasi. Nah, teman-teman kalian yang di luar dari Palembang yang kebetulan memiliki kendala tidak ketemu gitu tempat yang seperti itu, kalian yang di Palembang bisa bantu mentoring teman-temannya yang di tempat lain ya. Ya. Bisa begitu? Jangan pelit-pelit lah ya. Intinya. Tapi kita tetap mengerjakan sendiri. Oke, tidak ada pertanyaan lagi?